Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa program linier itu merupakan suatu cara atau metode untuk menentukan nilai optimum, baik itu nilai maksimum maupun nilai minimum dari fungsi objektif atau fungsi tujuan dengan beberapa kendala yang dihadapi, di mana nanti kendalanya itu akan berupa sistem pertidaksamaan linier. Karena permasalahannya berupa soal cerita, sehingga kita perlu membuat model matematikanya terlebih dahulu. Baru kita tentukan nilai optimum dari fungsi objektifnya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang cara membuat model matematika dari sebuah soal cerita. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih lanjut tentang cara menentukan nilai optimum dari sebuah permasalahan program linier. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh permasalahan berikut. Permasalahannya, anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 80 gram dan 50 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Sedangkan sebuah tablet mengandung 4 gram kalsium dan 4 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul Rp900 dan harga sebuah tablet Rp800, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut adalah, penyelesaiannya. Sebelum kita menentukan nilai optimum, kita harus membuat dulu model matematikanya. Ya, untuk membuat model matematika, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita harus memahami dulu maksud permasalahannya. Ya, inti dari permasalahan ini adalah anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi. Ya, di mana kalsium dan zat besi ini terkandung dalam sebuah kapsul dan sebuah tablet. Ya, maka berapakah biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut dengan harga kapsulnya itu 900 dan harga tabletnya itu 800. Nah, di sini berarti terdapat beberapa poin penting yang bisa kita tandai, di antaranya ada kalsium, ya, ada zat besi, kemudian ada kapsul, ada tablet. Nah, dari keempat poin tersebut, yang mempunyai total itu adalah kalsium dan zat besi, ya, yang harus dikonsumsi sedikitnya 80 gram dan 50 gram. Nah, berarti kita buat dulu tabelnya. Nah, poin yang mempunyai total kita tulis dalam baris mendatar. Berarti di sini kalsium, kemudian di bawahnya zat besi. Nah, berarti di kolom ini adalah kapsul dan di sini adalah tablet. Nah, kemudian kita baca satu persatu kalimatnya. Anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 80 gram dan 50 gram. Berarti ini total yang harus dikonsumsi. Ya, untuk kalsium 80 gram, berarti ini kalsium totalnya di sini harus 80 gram. Kemudian untuk zat besi totalnya 50 gram. Nah, setelah itu sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Nah, berarti di sini untuk kapsul, ini kapsul kandungan kalsiumnya 5 gram, kemudian kandungan zat besinya 2 gram. Selanjutnya, untuk tablet mengandung 4 gram kalsium dan 4 gram zat besi. Berarti tablet kandungan kalsiumnya 4 gram dan zat besinya 4 gram. Nah, setelah itu, jika harga sebuah kapsul 900 dan harga sebuah tablet 800, berarti di sini ada harga kapsul 900 dan tabletnya 800. Nah, setelah datanya kita sajikan ke dalam tabel, kemudian kita tentukan mana yang menjadi variabel X dan mana yang menjadi variabel
Y. Nah, di sini yang menjadi variabelnya itu yaitu yang tidak mempunyai total. Berarti yang tidak mempunyai total adalah kapsul dan tablet. Misalkan kapsul itu dengan variabel X dan tablet itu kita misalkan dengan variabel Y. Nah, setelah itu baru kita buat sistem pertidaksamaannya. Kita baca tabel ini dari arah sebelah kiri dari sini, kalsium. Ya, kalsium yang terkandung dalam sebuah kapsul adalah 5 gram dan dalam sebuah tablet adalah 4 gram. Nah, keduanya ini harus dikonsumsi, kalsiumnya itu harus dikonsumsi paling sedikit 80 gram. Artinya tidak boleh kurang dari 80 gram. Berarti pertidaksamaannya adalah lebih besar dari sama dengan. Maka 5X ditambah 4Y lebih besar dari sama dengan 80. Ya, kemudian yang kedua, zat besi dalam kapsul terkandung 2 gram dan dalam tablet terkandung 4 gram. Nah, dan ini pun harus dikonsumsi sedikitnya 50 gram. Berarti sama, paling sedikit yang harus dikonsumsi itu 50 gram. Artinya tidak boleh kurang dari 50. Kalau tidak boleh kurang dari 50, maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar dari sama dengan. Berarti 2X ditambah 4Y lebih besar dari sama dengan 50. Ya, kemudian jangan lupa di sini ada data yang tidak tertulis, yaitu bahwa untuk setiap kapsul dan setiap tablet itu nilainya tidak mungkin negatif. Maka X harus lebih besar dari sama dengan 0 dan Y itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada harga. Harga untuk kapsul 900 dan harga untuk tablet 800. Nah, artinya ini adalah fungsi objektifnya. Fungsi objektif Fx, Y sama dengan 900X ditambah 800Y. Nah, karena ini merupakan fungsi tujuan yang akan kita cari nanti nilai minimumnya. Ya, selanjutnya, setelah kita membuat model matematika, kita akan menentukan nilai minimum dari fungsi objektif Fx, Y sama dengan 900X ditambah 800Y. Nah, langkah pertama untuk menentukan nilai minimum, kita harus gambarkan terlebih dahulu model matematika yang sudah kita buat tadi ke dalam koordinat kartesius ya. Nah, di sini tadi ada 4 pertidaksamaan. Pertidaksamaannya kita rubah dulu menjadi persamaan ya. Ini pertidaksamaan yang pertama kita rubah menjadi persamaan menjadi 5X ditambah 4Y sama dengan 80. Nah, untuk menggambarkan sebuah garis, berarti kita harus menentukan dulu 2 titik potong minimal ya. Nah, kita tentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Substitusi Y sama dengan 0 ke dalam persamaan, maka akan kita peroleh nilai X-nya adalah 16, sehingga pasangan titik X, Y-nya adalah 16,0. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan, maka akan diperoleh nilai Y-nya adalah 20, sehingga pasangan titiknya 0,20. Untuk garis yang kedua juga sama ya. Ini pertidaksamaan sudah kita ubah menjadi persamaan menjadi 2X tambah 4Y sama dengan 50. Tentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 dan diperoleh X-nya adalah 25. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, nah ini pasangan titiknya ya 25,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan sehingga diperoleh nilai Y-nya 25 per 2. Maka pasangan titiknya 0,25 per 2. Nah, jika kita menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y diperoleh nilai yang sama 0,0, di sini juga 0,0, ya artinya garis tersebut melalui titik 0,0. Maka cari satu titik yang lain dengan menggunakan pemisalan titik sembarang ya.
sehingga kita bisa memperoleh dua titik yang berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba gambarkan koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Ya, ini skala yang kita buat bisa disesuaikan dengan titik-titik yang akan kita gambarkan. Di sini menggunakan skala 10 ya. Nah, kemudian kita coba gambarkan yang pertama untuk garis ini dulu. Ada titik 16,0, artinya X-nya 16, Y-nya 0. Nah, ini kan X. X-nya 16. 16 itu kurang lebih ada di ini tengah-tengah 15, berarti geser ke kanan sedikit. 16,0, kemudian 0,20, berarti X-nya 0, Y-nya 20. Ini Y ke atas, nah, Y di situ 20. Kemudian kita hubungkan titiknya. Nah, ini adalah persamaan dari garis 5X tambah 4Y sama dengan 80. Kemudian, untuk garis yang kedua, 25,0. 25 untuk X, berarti di sini nah, tengah-tengah ya antara 20 dan 30, 0 berarti tetap di garis X. Kemudian yang kedua 0,25, artinya 0,12,5 ya. 0,25,2-nya nah kurang lebih ada di sini. Kemudian kita hubungkan, ini adalah garis 2X tambah 4Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita juga punya X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk Y X sama dengan 0 itu artinya dia adalah sumbu Y di sini ya. Nah, ini kan X, X-nya 0 di sini, berarti dia di sini nih. Nih, kemudian X lebih besar dari sama dengan 0, berarti ada di daerah sebelah kanan sumbu Y. Ya. Nah, ini adalah daerah X lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, garis Y sama dengan 0-nya itu adalah sumbu X. Nah, ini garis Y sama dengan 0, kemudian Y lebih besar dari sama dengan 0, berarti dia ada di atas sumbu X. Gitu. Nah, berarti perpotongan antara X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0, berarti dia adalah di daerah sini. Artinya ada di kuadran 1. Nah, setelah ini, untuk menentukan daerah kedua garis yang tadi, kita uji coba dulu dengan titik 0,0 ya, substitusi ke dalam pertidaksamaannya. Nah, kita substitusi dulu ya, ini pertidaksamaannya, masukkan X 0,0 sehingga diperoleh 0 lebih besar dari sama dengan 80. Kemudian untuk yang kedua juga sama, kita substitusi sehingga diperoleh 0 lebih besar dari sama dengan 50. Nah, ini kedua pernyataan ini salah ya. Nah, sehingga kalau pernyataannya salah, maka daerahnya itu adalah yang tidak memuat 0,0 atau menjauhi titik 0,0. Sehingga untuk garis yang pertama, garis ini menjauhi titik 0,0, nah ke daerah samping kanan. Kemudian untuk yang garis kedua juga sama, menjauhi 0,0. Nah, sehingga itu adalah daerah arsiran untuk masing-masing garis, dan daerah himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari keempat pertidaksamaan tersebut. Berarti irisannya ada di daerah kanan sini, ya, DHP-nya ada di sini dan dibatasi oleh titik-titik. Nah, ini oleh garis yang berwarna biru. Nah, ini batasan daerah DHP-nya, ya. Berarti kalau ke sebelah atas terus dia tidak terhingga, dan ke sebelah kanan juga dia tidak terhingga kalau kita perpanjang. Nah, di sini kita hilangkan supaya tidak pusing. Nah, ini kita peroleh ada titik-titik perpotongan ya. Ini titik pertama. Ini kita namakan dengan titik A. Kemudian perpotongan garis dengan sumbu X ini titik B. Kemudian ada lagi titik-titik perpotongan yang membatasi daerah DHP tersebut. Ini adalah titik C. Nah, titik-titik tersebut ya, di mana membatasi daerah DHP ini kita sebut dengan titik pojok. Ya, titik pojok atau titik ekstrim. Nah, titik ekstrim ini harus kita tentukan untuk menentukan nanti nilai minimumnya. Ya, berarti selanjutnya setelah kita
menggambarkan DHP-nya. Setelah kita tahu DHP-nya, kita tentukan titik pojoknya ya. Nah, titik pojoknya kita peroleh di sini ada 3 titik pojok. Titik A. Titik A ini berarti titiknya adalah 0,20 ya. Kemudian titik B itu adalah 0,25,0 ya. Nah, kalau titik C ini berapa? Titik C ini merupakan perpotongan dari dua garis, yaitu garis 5x tambah 4y sama dengan 80 dan 2x tambah 4y sama dengan 50. Nah, untuk menentukannya berarti kita harus menggunakan metode eliminasi atau substitusi ya. Nah, ini persamaannya. Nah, kebetulan di sini sudah ada yang sama koefisiennya, jadi bisa kita langsung eliminasi ya atau kurangikan sehingga diperoleh. Nah, ini 50 kurangi 80 berarti min 30. Ini 0 dan ini 2x kurangi 5x menjadi min 3x. Sehingga diperoleh nilai x-nya adalah 10. Nah, kemudian substitusi ke salah satu persamaan ya, nilai x sama dengan 10, maka akan kita peroleh nilai y-nya 7,5. Nah, artinya titik C ini adalah 10,7,5. Nah, ini titik C-nya. Nah, setelah kita tahu titik-titik pojoknya, kita substitusikan titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektifnya. Nah, ini fungsi objektifnya. Kemudian untuk titik A 0,20 kita substitusikan ya, sehingga diperoleh 16.000. Kemudian untuk titik B kita substitusikan sehingga diperoleh 22.500. Untuk titik C kita substitusikan sehingga diperoleh 15.000. Nah, dari ketiga nilai tersebut, coba kalian perhatikan mana nilainya yang paling kecil. Berarti 15.000. Artinya ini adalah nilai minimumnya. Nah, maka kesimpulannya, biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut adalah 15.000 ya. Nilai ini diperoleh pada titik 10,7,5 gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.